Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan. Ini karena maghrib jam lebihnya 57 ya. Ya. Jadi sedikit bisa kita lanjutkan. Nah, ini bisa dicek ya beberapa pelajaran kemarin, bisa di scroll di Mutiara Risalah ya. Itu yang mengenai beberapa pelajaran tentang kiamat ya. Itu sudah dijelaskan, dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin juga sebenarnya ingin di masjid itu ya, di Darul Hasanah, cuman waktu itu hujan, dingin, geluduk tuhnya, tiris tuhnya. Jadinya di rumah, sebenarnya Pak, di rumah Pak Zuljafar ya gitu. Di sana ya, walaupun tidak maksimal kehadirannya, tapi ya bisa terlaksana gitu ya. Nah, itu bisa dicek tentang apa itu dekatnya kiamat. Nah, solusinya apa buat seorang muslim tuh ya gitu. Jadi itu sehingga saya tidak usah nanti ngulang lagi di sini gitu ya. Repot juga gitu ya. Kalau ngulang cukup ini saya mau sedikit ya menjelaskan. Sebenarnya ini penjelasan yang kemarin itu masih panjang sebenarnya. Cuman kalau saya lihat panjangnya itu luar biasa tuh ya. Sehingga saya cukupkan ingin mengkaji seputar klasifikasi atau pengelompokan tanda-tanda kiamat ya. Jadi di dalam ayat itu ya, saya sedikit menjelaskan, ada yang katanya itu iktarobat ya, ada ya di dua surat ya, dan itu di ayat pertama ya, bisa baca surat Al-Anbiya, iktarobatis saatu ya. Nah, itu. Terus surat Al-Anbiya itu mah Al-Qamar ya, iktarobatis saatu wan syakal qamar itu ya, yang itu Al-Qamar. Terus yang Al-Anbiya teh iktarobatil apa, iktarobat ya linnas ya. Punten Pak ya, ada ditalar Pak. Nah itu ya, sudah saya suka baca sebenarnya itu surat Al-Anbiya itu ya Pak. Kalau di depan saya kadang suka baca tuh. Itu ya. Nah, itu tentang hisab kalau yang itu ya, di surat Al-Anbiya itu ada kata iktarobat ya gitu. Jadi dekatnya itu dengan kata iktarobat. Itu juga di dalam Al-Quran ada beberapa tanda yang disebutkan. Seperti di surah masih Al-Anbiya sama ya. Hatta fatihat Ya'juj wa Ma'juj. Itu masih surah Al-Anbiya. Tadi saya merojah tuh Pak, di Risalah tuh ya. Jadi itu dibukakannya apa? Pintu keluar untuk Ya'juj Ma'juj. Nah, di situ jadi tidak ada istilah yang bertabrakan dalam posisinya klasifikasi tanda-tanda kiamat itu ya. Kata ulama termasuk zaman ini ya, ya kita itu di akhir zaman ya. Cuman akhir zaman itu kan ada lagi tahap-tahapannya ya.
Jadi ada orang yang apa itu ya, yang kebalinger tuh ya. Orang yang kebalinger jadi akhirnya bakal deket ya, tanda hari kiamat kayak tanggal sakitunya. Anu lebih kalau balinger deui gitu nya kayak 10 Agustus tuh nya. 10 Agustus. Jadi dilamar itu mah. Diramal pun tentu. Diramal tuh ya, dikira-kira. Tapi kiranya itu berlebihan tuh ya gitu. Sampai dengan tanggalnya segala gitu ya. Itu kan sudah saya jelaskan bagaimana kerancuannya ya. Kerancuan mereka yang meramal itu kan sudah dijelaskan. Nah itu. Sehingga tentunya jangan sampai terjebak dengan ramalan termasuk ya prediksi-prediksi ya, yang memang nggak jelas gimana itunya gitu, asal usulnya gitu ya. Hadisna kumaha, hadisna tadi ianya sahih henteu gitunya, tadi teliti gitunya, kumaha we gitunya, nu penting oh ya siga di dia gitunya, saya cocokologi we gitu tuh namanya gitu tah eta. Dan masih banyak nih ustad-ustad nu mengatakan ustad akhir zaman teh ya gitunya. Makanya ini ya banyak hadis nih yang diungkapkan oleh penulis. Saya ungkapkan saja sedikit yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menuturkan sejumlah tanda-tanda kiamat. Bukhari Muslim dalam Sahih mereka meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan tiba sampai dua golongan besar saling berperang hebat. Padahal klaim mereka satu, dan juga sampai dikirim Dajjal, pendusta yang jumlahnya hampir 30, dan kesemuanya mengaku dirinya utusan Allah. Kiamat juga tidak akan sampai tiba sampai ilmu itu diangkat. Banyak gempa. Zaman semakin dekat, munculnya fitnah-fitnah, banyak pembunuhan sampai harta benda melimpah ruah hingga pemilik harta dianggap orang yang menerima sedekahnya sendiri, sampai pemilik harta menyodorkan hartanya tapi yang ditawari berkata, aku tidak berhak atas harta ini. Sampai manusia berlomba-lomba dalam hal bangunan ya. Sampai seorang laki-laki melewati sebuah kuburan dan berkata, andai saja aku menempati tempatnya, dan sampai matahari terbit dari barat. Ketika benar matahari terbit dari barat dan dilihat banyak orang, mereka semuanya beriman. Itulah saat iman tiada berguna lagi bagi orang yang tidak beriman sebelumnya, atau orang yang tidak berusaha memperoleh kebaikan dalam imannya. Itulah hadis yang bisa diungkapkan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Wallahu fikum wa lafu minkum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.